Bayangkan sebuah desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tiba-tiba, seluruh penduduknya gempar karena satu kabar tak masuk akal. Seorang nenek berusia 80 tahun dikabarkan hamil, dan yang lebih mengejutkan lagi, ayah dari calon bayi itu diduga adalah seorang polisi muda, tampan, dan belum menikah. Apakah ini nyata? Atau hanya gosip belaka? Apakah sang nenek benar-benar mengandung? Atau ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kabar viral ini? Dan siapa sebenarnya polisi muda itu? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Namun sebelum cerita dimulai, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Kediri, terletak sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh tanaman liar. Rumah itu milik Siti Munawaroh, seorang nenek berusia 80 tahun yang hidup sendirian setelah ditinggal suami dan anak-anaknya. Setiap pagi, ia bangun dengan langkah pelan, mengenakan kain batik lusuh yang selalu menjadi teman setianya. Meskipun usia yang sudah renta, semangatnya untuk hidup tak pernah pudar. Setiap hari, ia merawat kebun kecil di halaman rumah, menanam sayuran yang ia jual kepada tetangga. Pagi itu, seperti biasa, Siti Munawaroh memulai hari dengan doa yang khusyuk, memohon pada Allah agar diberikan kesehatan. Namun, hari itu berbeda. Ketika ia sedang menyiram tanaman di kebunnya, tiba-tiba sebuah mobil patroli berhenti di depan rumahnya. Seorang polisi muda tampan turun dari mobil tersebut, mengenakan seragam biru yang rapi. "Permisi, Nenek. Saya Raka, polisi yang baru dipindah ke desa ini. Apakah Nenek membutuhkan bantuan?" tanya pria itu dengan suara lembut namun tegas. Siti Munawaroh memandangnya dengan heran. Mata tuanya yang sudah mulai kabur menilai sosok pria itu. Raka tersenyum ramah, memperkenalkan dirinya lebih dekat. Ternyata, ia baru saja dipindahkan ke desa tersebut setelah menyelesaikan pelatihan di kota. Belum memiliki tempat tinggal, ia mencari tempat untuk menumpang sementara. "Kalau begitu, Nenek punya tempat untuk tinggal sebentar?" tanya Raka. Siti Munawaroh merasa iba melihat pemuda yang tampak kelelahan itu. Dengan murah hati, ia mengundang Raka untuk tinggal di rumahnya. Bagaimanapun juga, ia merasa kesepian, dan kehadiran Raka bisa mengusir rasa sepi yang sudah lama menemani. "Silakan, Nak. Rumah Nenek sederhana, tapi Nenek akan merasa senang menemanimu," jawab Siti Munawaroh dengan suara pelan. Setelah berbincang sebentar, Raka akhirnya setuju dan memutuskan untuk tinggal bersama Siti Munawaroh. Ia merasa terharu dengan kebaikan hati nenek itu. Mereka berdua pun mulai menjalani kehidupan bersama. Raka membantu Siti Munawaroh dalam pekerjaan rumah, sementara Siti Munawaroh dengan sabar mengajarkan Raka bagaimana merawat kebun dan memasak masakan tradisional Kediri. Namun, meskipun mereka saling membantu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam hubungan mereka. Keberadaan Raka mulai mengisi kekosongan di hati Siti Munawaroh. Begitu pula dengan Raka. Walaupun usianya jauh lebih muda, ia mulai merasa nyaman berada di dekat Siti Munawaroh, menikmati setiap percakapan dan kebersamaan yang mereka jalani. Raka mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara seorang polisi dan seorang nenek. Ia merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitu pula dengan Siti Munawaroh, yang seringkali merasa hatinya berdebar ketika berada di dekat Raka, meski ia tak bisa memahami perasaan itu. Hari-hari berlalu begitu saja, tetapi perasaan yang aneh itu terus berkembang di dalam hati Raka dan Siti Munawaroh. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, Siti Munawaroh melihat ke mata Raka, dan tanpa disadari, ia mulai merasakan perasaan yang lebih dalam dari sekadar pertemanan. Raka, dengan hati yang penuh kebingungan, mencoba menahan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, tak bisa dipungkiri, ia merasa nyaman di dekat Siti Munawaroh. Pagi berikutnya, saat matahari baru saja terbit, Siti Munawaroh merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Ada rasa aneh di perutnya, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Ia mencoba untuk tidak terlalu menghiraukannya,
menganggapnya sebagai hal biasa karena usianya yang sudah sangat tua. Namun, rasa aneh itu semakin kuat, bahkan semakin sulit untuk diabaikan. Raka yang melihat perubahan itu mulai merasa khawatir. "Nenek, apa nenek merasa baik-baik saja?" Wajah nenek tampak pucat. Tanya Raka dengan penuh perhatian. Siti Munawaroh tersenyum, mencoba meyakinkan Raka bahwa ia hanya merasa sedikit lelah. Namun, perasaan aneh yang ada di dalam tubuhnya semakin hari semakin kuat. Hingga suatu pagi, ia merasa mual dan lemas. Raka segera membawanya ke klinik terdekat untuk memeriksakan kondisi nenek itu. Dokter yang memeriksa Siti Munawaroh terkejut dengan hasil pemeriksaan. Ini tidak mungkin," gumam dokter dengan suara terbata-bata. "Nenek, Anda sedang hamil." Siti Munawaroh terdiam mendengar kata-kata dokter itu. Ia merasa dunia seakan berputar. Bagaimana mungkin? Usianya yang sudah 80 tahun, sudah terlalu tua untuk merasakan kehamilan. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa. Setiap orang yang mendengar tak bisa percaya. Bahkan ada yang mulai berbisik-bisik, mencurigai bahwa itu hanya kebohongan belaka. Namun, hasil pemeriksaan dokter itu tetap tak terbantahkan. Siti Munawaroh merasa bingung dan takut. Namun ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Kehamilan ini adalah sebuah keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Di sisi lain, Raka merasa bingung dan khawatir. Perasaan yang aneh mulai melanda dirinya. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa takut kehilangan Siti Munawaroh. Dan ia merasa terikat dengan wanita tua itu lebih dari yang ia kira. Siti Munawaroh dan Raka mulai menjalani kehidupan yang penuh ketegangan dan misteri. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Siti Munawaroh? Mengapa ia bisa hamil di usia yang sangat tua? Dan bagaimana mereka akan menghadapi masa depan yang penuh dengan pertanyaan dan keanehan? Namun, meski hidup mereka semakin penuh dengan misteri, satu hal yang jelas, mereka tak bisa saling melepaskan. Keajaiban ini mengikat mereka dalam cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu sejak diagnosis mengejutkan itu. Kehamilan Siti Munawaroh yang tak masuk akal terus berkembang. Semua orang di desa masih terperangah dan terheran-heran dengan kenyataan ini. Tidak ada yang bisa memberikan penjelasan logis tentang bagaimana nenek berusia 80 tahun bisa hamil, apalagi dengan kondisi tubuh yang sudah sangat tua. Raka, yang terus tinggal bersama Siti Munawaroh, merasa perasaan cemas menyelimuti dirinya. Ia merasa ada beban besar yang harus dipikul. Tidak hanya sebagai seorang polisi yang baru saja ditugaskan di desa ini, tetapi juga sebagai teman yang sangat peduli terhadap Siti Munawaroh. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang kini ia rasakan. Ia mulai menyadari bahwa ia tak bisa lagi menganggap Siti Munawaroh hanya sebagai nenek yang ia bantu. "Raka, aku merasa ada yang aneh di dalam diriku. Semua ini membuatku bingung. Aku tak tahu harus bagaimana," kata Siti Munawaroh suatu malam ketika mereka duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit yang cerah. Raka menatap Siti Munawaroh dengan penuh perhatian. Ia melihat ke dalam mata nenek itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada ikatan yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Ada rasa khawatir yang mendalam dalam dirinya, namun juga rasa ingin melindungi Siti Munawaroh dari apapun yang akan datang. "Nenek," kata Raka lembut, "apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini. Kita akan menghadapinya bersama. Semua orang mungkin tidak mengerti, tetapi aku akan melindungimu." Siti Munawaroh mengangguk, meski hatinya berat. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang bahkan ia sendiri tak bisa memahami sepenuhnya. Kehamilan yang tak biasa ini seakan membuka jalan menuju sebuah takdir yang belum bisa ia lihat ujungnya. Beberapa hari setelah itu, Raka mulai merasakan gejala yang aneh. Perasaan aneh yang sebelumnya hanya menghantui Siti Munawaroh, kini seakan menular kepadanya. Ia mulai merasa pusing dan seringkali mual di pagi hari. Awalnya, ia menganggapnya hanya karena kelelahan atau stres, mengingat tugas-tugasnya sebagai polisi yang tak pernah berhenti. Namun, ketika Raka merasa mual yang terus berlanjut dan tubuhnya mulai terasa aneh, ia pun memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter.
Hasil pemeriksaan dokter mengejutkan. Raka ternyata juga mengalami hal yang tak biasa. Ia mengandung. Ini semakin menambah kebingungannya. Tidak mungkin, pikirnya. Bagaimana mungkin seorang pria bisa hamil? Dan bagaimana bisa kehamilan ini terjadi pada mereka berdua, Siti Munawaroh dan dirinya? Ketika Raka kembali ke rumah Siti Munawaroh dengan hasil pemeriksaan tersebut, wajahnya terlihat sangat terkejut dan bingung. Ia memutuskan untuk menceritakan segalanya kepada Siti Munawaroh. "Nenek, aku juga hamil," ujar Raka dengan suara bergetar, mencoba menyampaikan kenyataan yang sulit diterima. Siti Munawaroh menatapnya dengan pandangan kosong. Kebingungan jelas terpancar di wajahnya. "Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa? Kita berdua. Ini tidak mungkin, Raka." Raka duduk di sampingnya, mengambil tangan Siti Munawaroh dengan hati yang berat. "Aku juga tidak tahu, Nenek. Ini sesuatu yang aku tak bisa jelaskan. Tapi aku yakin, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi pada kita. Keajaiban ini bukan kebetulan. Kita sedang diperhadapkan dengan sebuah takdir yang luar biasa." Keheningan meliputi mereka berdua. Hanya suara desiran angin yang terdengar dari luar rumah. Semua yang terjadi kini semakin sulit dipahami. Bagaimana bisa mereka, Siti Munawaroh dan Raka, hamil pada waktu yang bersamaan? Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Siapa yang bertanggung jawab atas keajaiban ini? Namun, meskipun pertanyaan itu terus menggema di benak mereka, satu hal yang mereka tahu pasti, mereka tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Keajaiban yang terjadi pada mereka mengikat mereka dengan cara yang tak terduga. Mereka kini harus bersama, menghadapi apapun yang akan datang. Berita tentang kehamilan Siti Munawaroh dan Raka semakin menyebar ke seluruh desa. Masyarakat yang sebelumnya tercengang kini semakin dibuat bingung. Banyak yang datang ke rumah Siti Munawaroh untuk melihat dengan mata kepala sendiri, bertanya-tanya tentang kebenaran cerita ini. Ada yang menduga ini adalah takdir dari Tuhan, ada yang menganggapnya sebagai tanda dari dunia yang lebih tinggi. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Siti Munawaroh dan Raka semakin merasa berat dengan perhatian yang terus datang. Mereka berdua sering duduk bersama, berbicara tentang masa depan dan apa yang harus mereka lakukan. Namun, meskipun semua perasaan berat itu ada, mereka tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Kehamilan ini, yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, seakan memberikan mereka sebuah tujuan baru dalam hidup. Raka, yang awalnya hanya merasa kasihan dan ingin membantu Siti Munawaroh, kini merasakan perasaan yang lebih kuat. Setiap kali ia melihat senyum Siti Munawaroh, hatinya berdebar. Setiap kali ia menyentuh perut Siti Munawaroh yang kini mulai membesar, ia merasa ada ikatan yang tak terungkapkan di antara mereka. Keajaiban ini, meski penuh misteri, seakan memberi mereka satu kesamaan, perasaan yang tak bisa dijelaskan, yang mengikat mereka lebih erat dari sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin pelik. Kehamilan Siti Munawaroh semakin jelas terlihat, dan semakin banyak orang yang mulai mendekati mereka, mencoba mencari jawaban atas misteri ini. Banyak yang menduga bahwa ini adalah ujian dari Tuhan, sementara yang lain menganggap ini sebagai sebuah kebetulan yang sangat aneh. Namun, meskipun banyak spekulasi beredar, Siti Munawaroh dan Raka tetap terfokus pada satu hal. Mereka harus bersama, menghadapi tantangan yang datang tanpa ragu. Raka mulai merasa semakin terikat dengan Siti Munawaroh. Rasa kasih sayang yang ia rasakan bukan lagi sekadar kasih sayang seorang polisi kepada warga, melainkan perasaan yang lebih dalam. Siti Munawaroh, meskipun sudah berusia 80 tahun, kini seperti menjadi pusat hidup Raka. Ia tahu, hidupnya kini tidak lagi sama. Namun, meski perasaan itu semakin kuat, Raka merasa kebingungan. Di satu sisi, ia tahu bahwa mereka memiliki ikatan yang luar biasa, kehamilan yang tak bisa dijelaskan. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan semacam ini, dalam pandangan orang-orang di sekitar mereka, bisa dianggap sebagai hal yang sangat tabu. Pada suatu malam, setelah menghadapi desas-desus dan bisik-bisik di desa yang semakin mengarah pada mereka, Raka dan Siti Munawaroh duduk bersama di ruang tamu.
Suasana malam itu terasa begitu sunyi. Hanya ada suara angin yang berdesir melalui celah-celah pintu. Siti Munawaroh menatap Raka dengan mata penuh kerisauan. "Raka," ucap Siti Munawaroh dengan suara berat. "Aku merasa seperti kita sudah dikejar-kejar takdir. Semua ini semakin tak terduga. Dan aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehamilan kita. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita?" Raka menghela napas, menatap nenek tua yang kini sangat berarti dalam hidupnya. "Aku juga tidak tahu, Nenek. Semua ini terlalu besar untuk dimengerti. Tapi aku yakin, ada alasan kenapa kita terpilih. Mungkin ini adalah perjalanan kita untuk mengerti sesuatu yang lebih dalam." Tiba-tiba, pintu rumah mereka diketuk dengan keras. Raka terkejut dan segera berdiri, lalu membuka pintu. Di luar, berdiri seorang wanita yang tak asing lagi. Ia adalah seorang ibu muda yang datang dengan wajah cemas. "Ibu Eni, ada apa?" tanya Raka, bingung. Ibu Eni adalah tetangga yang sangat baik dengan Siti Munawaroh. Namun, sejak kehamilan ini terungkap, ia mulai menjaga jarak. Raka melihat wajah Ibu Eni penuh kecemasan. "Raka, ada yang perlu kamu ketahui," kata Ibu Eni dengan suara pelan. "Ada seseorang yang datang ke desa ini dan mengatakan bahwa dia tahu asal-usul kehamilanmu dan Siti Munawaroh. Dia ingin bertemu denganmu." "Siapa dia?" tanya Raka, mulai merasa khawatir. Ibu Eni terlihat semakin gelisah. "Aku tidak tahu, tetapi dia mengatakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang bisa menjelaskan segalanya." Raka langsung mengajak Siti Munawaroh untuk menemui orang yang dimaksud. Mereka berjalan menuju rumah tetangga yang lebih besar di ujung desa, tempat di mana seseorang yang tak dikenal itu tinggal. Di sepanjang jalan, Raka merasakan ketegangan yang semakin menebal di dadanya. Ia tahu, apapun yang akan diungkapkan oleh orang ini, itu bisa mengubah segalanya. Ketika mereka sampai di rumah besar itu, seorang pria parubaya menyambut mereka dengan senyum misterius. Wajahnya tak bisa dilupakan, karena tampak begitu familiar bagi Raka, meskipun ia tidak tahu di mana ia pernah melihatnya. "Selamat datang, Raka dan Siti Munawaroh," sapa pria itu dengan suara yang penuh ketenangan. "Aku tahu mengapa kalian datang. Ada banyak hal yang perlu kalian ketahui tentang kehamilan ini, dan tentang masa lalu kalian yang mungkin tidak kalian ingat." Raka dan Siti Munawaroh terdiam, kaget mendengar kata-kata pria tersebut. Apa yang dia maksud dengan masa lalu mereka? Kenapa kata-katanya terdengar begitu penting? Pria itu melanjutkan, "Apa yang kalian alami sekarang bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan jauh sebelumnya. Dan untuk memahami semuanya, kalian harus melihat kembali perjalanan hidup kalian yang telah lama terlupakan." Siti Munawaroh menatap pria itu dengan kebingungan. "Apa yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi pada kami? Mengapa aku dan Raka bisa mengalami hal ini?" Pria itu hanya tersenyum. "Semua akan terungkap seiring waktu. Tapi untuk sekarang, kalian harus siap untuk menerima kenyataan. Kehamilan kalian adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kalian bayangkan." Siti Munawaroh dan Raka saling berpandangan. Hati mereka dipenuhi rasa bingung dan rasa ingin tahu yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Apa yang ada di balik kehamilan ini? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa penuh ketegangan. Raka dan Siti Munawaroh masih tidak bisa melupakan apa yang pria misterius itu katakan. Kata-kata tentang takdir dan masa lalu yang terlupakan menghantui mereka. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar yang sedang menunggu untuk diungkapkan. Namun mereka tak tahu harus mulai dari mana. Kehamilan Siti Munawaroh semakin jelas terlihat. Meskipun usianya sudah sangat lanjut, perutnya semakin membesar seiring berjalannya waktu. Masyarakat semakin memperhatikan dan membicarakan hal itu. Di beberapa sudut desa, bisik-bisik semakin keras terdengar, menganggap ini adalah keajaiban atau bahkan sebuah kutukan. Namun, Siti Munawaroh dan Raka tetap teguh dalam menjalani kehidupan mereka, meskipun kebingungan semakin menyelimuti hati mereka. Suatu hari, Raka memutuskan untuk kembali menemui pria misterius itu.
Ia merasa ada yang perlu ia cari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh tekad, Raka mendatangi rumah besar itu sekali lagi. Ketika ia tiba, pria itu sudah menunggunya di halaman depan, dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. "Ada yang ingin kamu ketahui, Raka?" tanya pria itu, seolah sudah tahu kedatangan Raka. "Aku butuh penjelasan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa kehamilan ini terjadi pada Siti Munawaroh?" Raka bertanya dengan penuh ketegasan. Suara penuh rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran. Pria itu mengangguk pelan. "Kehamilan ini bukan kebetulan, Raka. Semua ini sudah direncanakan sejak lama, bahkan jauh sebelum kalian berdua lahir. Siti Munawaroh adalah kunci dari sebuah perjalanan spiritual yang lebih besar, dan kamu, Raka, memiliki peran dalamnya." Raka merasa seperti ada sesuatu yang memecah di dalam dirinya. "Tapi kenapa aku? Kenapa aku yang harus terlibat dalam hal ini? Aku hanya seorang polisi biasa." Pria itu tersenyum tipis. "Itulah yang harus kamu pahami, Raka. Kamu bukan hanya seorang polisi. Kamu memiliki garis keturunan yang lebih dalam daripada yang kamu kira. Dan kehamilan ini, serta hubunganmu dengan Siti Munawaroh, adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Kamu akan segera mengerti semua ini." Raka merasa semakin bingung, namun ada perasaan kuat yang mengatakan bahwa apa yang pria itu katakan bukanlah kebohongan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kejadian ini, dan ia tahu bahwa untuk mengerti, ia harus terus mencari jawabannya. "Siti Munawaroh, apa hubungannya dia dengan semua ini?" tanya Raka, mencoba menghubungkan titik-titik yang mulai membingungkan. Pria itu mengangguk pelan. "Siti Munawaroh adalah seorang wanita yang luar biasa. Seorang yang telah melewati banyak hal dalam hidupnya. Namun, dia juga membawa warisan spiritual yang sangat kuat. Sesuatu yang telah dia terima dari nenek moyangnya yang dulu. Kehamilan ini adalah hasil dari perjalanan panjang tersebut. Itu adalah sebuah tanda dari dunia yang lebih besar." Raka mengusap wajahnya, merasa semakin pusing. "Aku tidak mengerti. Apa yang harus kulakukan sekarang?" Pria itu menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Teruslah berjalan bersama Siti Munawaroh. Kamu harus melindunginya, dan kamu harus bersama-sama menjalani perjalanan ini. Akan ada banyak hal yang harus kamu hadapi, dan tak semua orang akan mengerti. Tetapi kamu harus tetap bersama, karena hanya dengan itu kalian bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi." Raka merasa berat. Tanggung jawabnya semakin besar, dan ia tahu bahwa apapun yang akan datang, ia harus siap menghadapi itu. Tanpa banyak kata, ia berpamitan dengan pria itu dan kembali ke rumah. Siti Munawaroh sedang duduk di beranda, menatap jauh ke arah desa. "Siti Munawaroh, kita harus tetap bersama. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku akan selalu ada di sampingmu," kata Raka, dengan suara yang penuh keteguhan. Siti Munawaroh menatapnya dengan mata penuh rasa syukur. "Aku tahu, Raka. Aku juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi pada kita. Kita hanya perlu bersabar dan terus berjalan." Sejak saat itu, hubungan antara Raka dan Siti Munawaroh semakin erat. Meskipun dunia di sekitar mereka tidak memahami, mereka berdua mulai menyadari bahwa apa yang mereka alami adalah perjalanan yang penuh misteri dan ujian. Mereka harus saling mendukung dan percaya satu sama lain, karena hanya dengan itulah mereka bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kehamilan ini. Namun, saat mereka semakin dekat dengan kebenaran, ada kekuatan lain yang mulai bergerak di balik layar. Kekuatan yang tidak ingin rahasia ini terungkap begitu saja. Hari demi hari berlalu, dan Siti Munawaroh semakin dekat dengan masa kelahiran. Namun, kehamilannya yang luar biasa ini juga semakin menarik perhatian banyak orang. Di desa, bisik-bisik semakin keras terdengar. Ada yang menganggapnya sebagai berkah, ada juga yang melihatnya sebagai kutukan. Tidak sedikit yang merasa cemas tentang apa yang akan terjadi. Raka dan Siti Munawaroh tidak lagi merasa aman. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengintai mereka setiap saat.
Ada perasaan bahwa ada orang atau kekuatan yang tidak ingin mereka mengetahui kebenaran yang tersembunyi di balik kehamilan ini. Pada suatu malam, saat Raka sedang berjaga di pos polisi, telepon genggamnya berbunyi. Ketika ia mengangkatnya, suara di ujung telepon terdengar tegang. "Raka, hati-hati, ada orang yang mengawasi kalian." Suara itu terdengar panik. Raka mengenali suara itu. Itu adalah teman dekatnya, Dimas, yang juga bekerja di kepolisian. "Apa maksudmu? Siapa yang mengawasi?" tanya Raka, dengan kekhawatiran mulai menghantui pikirannya. "Aku tidak tahu, tapi aku mendengar kabar bahwa ada orang yang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kehamilan Siti Munawaroh. Mereka tidak senang dengan ini. Mereka ingin menghentikan semuanya. Raka, segera hati-hati." Dimas memperingatkan. Raka langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Kehamilan Siti Munawaroh, yang sudah memunculkan banyak tanda tanya, kini menarik perhatian yang lebih berbahaya. Raka merasa ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak ingin kebenaran terungkap. Dengan perasaan gelisah, Raka segera menuju rumah Siti Munawaroh. Sesampainya di sana, ia melihat Siti Munawaroh duduk di teras, tampak tenang meski kehamilannya semakin membesar. Namun, wajahnya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, rasa khawatir yang tak terucapkan. "Ada apa, Raka? Kenapa tampak terburu-buru?" tanya Siti Munawaroh dengan suara lembut. Namun jelas ada kegelisahan di matanya. "Dimas menghubungiku. Ada orang yang mengawasi kita, Siti Munawaroh. Kita harus hati-hati. Mereka tidak senang dengan apa yang sedang terjadi." Raka menjelaskan dengan tegas, namun penuh kecemasan. Siti Munawaroh terdiam sejenak, merenung. "Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, Raka. Aku sudah merasa ada yang aneh. Tapi aku juga merasa bahwa kita tidak bisa lari dari takdir ini." Raka mendekat, mencoba menenangkan. "Kita akan menghadapinya bersama. Aku tidak akan membiarkan apapun mengancammu, Siti Munawaroh." Malam itu, keduanya memutuskan untuk berjaga dan tetap waspada. Keputusan itu mereka ambil bukan karena rasa takut, tetapi karena mereka tahu bahwa kenyataan yang mereka hadapi lebih besar dari sekadar kehamilan yang tidak biasa. Ada sesuatu yang harus mereka ungkap. Keesokan harinya, Siti Munawaroh merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan pergerakan yang lebih kuat dari dalam perutnya, seolah-olah anak dalam kandungannya mencoba berkomunikasi dengannya. Wajahnya berubah cemas, dan ia memanggil Raka. "Raka, ada sesuatu yang aneh. Aku merasa anak ini ingin memberitahuku sesuatu," kata Siti Munawaroh dengan suara gemetar. Raka menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba memahami. "Apa maksudmu, Siti?" Siti Munawaroh menutup matanya, seolah sedang mencoba merasakan lebih dalam. "Aku tidak tahu. Tapi aku merasa ada kekuatan yang lebih besar di dalam diriku. Anak ini, dia bukan hanya sekadar bayi biasa. Dia punya takdir yang harus dijalani, dan aku adalah bagian dari takdir itu." Raka merasakan ada sesuatu yang sangat dalam dan spiritual dalam kata-kata Siti Munawaroh. Ia tahu bahwa kehamilan ini bukanlah hal yang biasa, dan mungkin ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang lebih besar. Namun, ia juga merasa semakin tertekan dengan kenyataan bahwa mereka berdua mungkin sedang berada dalam bahaya yang lebih besar. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Raka dan Siti Munawaroh terperanjat, dan mereka saling berpandangan. Raka segera membuka pintu, dan di luar, terlihat seorang pria berpakaian hitam yang berdiri dengan tatapan tajam. "Apakah kalian siap menghadapi kenyataan?" tanya pria itu dengan suara dalam dan penuh ancaman. "Karena ada banyak yang tidak ingin kalian mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Raka dan Siti Munawaroh saling memandang. Ini adalah ancaman nyata. Keberadaan mereka kini semakin berbahaya, dan misteri yang melingkupi kehamilan ini semakin terasa mencekam. Kehadiran pria berpakaian hitam itu membuat suasana menjadi semakin tegang. Raka, dengan sigap, menutup pintu di belakangnya dan berdiri di depan Siti Munawaroh, mencoba melindunginya dari ancaman yang tak terlihat. Pria itu tidak tampak membawa senjata,
Namun aura yang dipancarkannya terasa menakutkan. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Raka dengan suara tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin dan penuh perhitungan. "Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu, polisi muda. Ini bukan tentang Siti Munawaroh atau kehamilannya, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah lama tersembunyi." Raka merasa ada sesuatu yang ganjil dengan pria ini. "Apa maksudmu? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Raka lagi, tak ingin memberikan kesempatan bagi pria itu untuk meneror mereka lebih jauh. Pria itu melangkah maju, namun tetap berada di ambang pintu. "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Tapi percayalah, kamu dan Siti Munawaroh sedang terjerat dalam sebuah cerita besar yang melibatkan kekuatan yang tak terbayangkan." Siti Munawaroh yang sejak tadi diam, mulai berbicara. "Kekuatan yang kamu sebut itu, apakah itu tentang takdir yang sudah lama ditulis? Tentang apa yang anakku harus lakukan?" tanyanya dengan suara pelan, namun penuh makna. Pria itu terdiam sejenak, seakan menimbang-nimbang apakah akan mengungkapkan lebih banyak. "Mungkin aku salah untuk datang ke sini begitu tiba-tiba, tetapi kalian harus tahu, takdirmu, Siti Munawaroh, tak hanya berhubungan dengan anak yang ada di perutmu. Ini lebih besar dari itu. Anakmu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan kehadirannya bukan kebetulan." Siti Munawaroh menunduk, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh pria tersebut. Raka, yang masih bingung, menatap pria itu tajam. "Jadi, ini semua ada hubungannya dengan kehamilannya? Apa yang harus kami lakukan?" Pria itu menggelengkan kepala, senyum tipis di bibirnya. "Kalian tidak bisa menghindarinya. Meskipun kalian ingin, takdir sudah menunggu kalian. Tapi apakah kalian siap untuk menghadapi semuanya? Itu yang perlu kalian pertanyakan." Dengan tiba-tiba, pria itu berbalik dan mulai berjalan menjauh, meninggalkan Raka dan Siti Munawaroh yang masih terdiam kebingungan. Setelah beberapa detik, Raka akhirnya menghembuskan napas panjang. "Apa maksud semua ini, Siti? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya penuh keingintahuan. Siti Munawaroh menghela napas. Aku merasa ada sesuatu yang sangat besar yang melibatkan anakku. Aku tidak tahu apa itu, tapi sejak awal kehamilanku, aku selalu merasakan bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Ada sesuatu yang luar biasa yang terhubung dengan dirinya, dengan takdirku." Raka merasakan kecemasan semakin menyelimuti dirinya. Mereka berdua sekarang berada di tengah-tengah misteri yang begitu dalam, dan yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa mereka tidak tahu siapa yang mengendalikan takdir ini. Semua yang terjadi sejak awal, mulai dari kehamilan Siti Munawaroh hingga ancaman pria misterius itu, semakin membentuk gambaran besar yang tidak mereka mengerti. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Ia pergi ke perpustakaan desa dan membaca banyak buku mengenai mitos, takdir, dan ramalan yang berhubungan dengan kejadian aneh yang dialami oleh Siti Munawaroh. Namun, semakin banyak yang ia baca, semakin ia merasa kebingungannya bertambah. Sementara itu, Siti Munawaroh tetap di rumah, merasakan pergerakan bayi yang semakin kuat. Kehamilannya yang semakin besar dan misterius membuatnya merasa seakan ada sesuatu yang datang untuk menemui mereka. Ia seringkali terjaga di malam hari, merenung dalam diam. Bayi yang ada dalam perutnya seakan berbicara dengannya dalam bentuk perasaan. Namun ia tidak bisa mengungkapkan kata-kata itu dengan jelas. Raka kembali ke rumah dan menemukan Siti Munawaroh sedang duduk di kursi depan, memandang jauh keluar jendela, seolah menunggu sesuatu. "Siti," panggil Raka dengan lembut. "Apa yang kamu pikirkan?" Siti Munawaroh menoleh perlahan, dan matanya yang lembut memandang Raka. "Aku merasa semakin dekat dengan sesuatu. Raka, aku merasa bahwa takdirku sudah berada di ujungnya, dan anak ini akan menunjukkan kita jalan yang tidak kita harapkan." Raka menggenggam tangan Siti Munawaroh. "Aku akan tetap bersamamu, Siti. Apapun yang terjadi, kita akan melalui ini bersama." Namun, dalam hati Raka, ada keraguan yang terus menghantuinya.
Takdir mereka semakin tak terhindarkan. Mereka berada di ujung perjalanan yang tak bisa mereka pilih. Apakah mereka siap menghadapi kenyataan yang akan datang? Kehamilan yang penuh misteri ini membawa mereka semakin dekat dengan jawaban yang lebih besar, tetapi juga dengan ancaman yang semakin nyata. Mereka tidak tahu siapa yang akan datang berikutnya, atau apa yang sebenarnya mereka hadapi. Yang jelas, takdir mereka akan segera terungkap. Raka terjaga di tengah malam, gelisah. Seminggu berlalu sejak pertemuan dengan pria misterius itu, dan meskipun ia sudah berusaha mencari jawaban, segala usaha hanya membawanya pada lebih banyak pertanyaan. Keadaan di rumah Siti Munawaroh semakin terasa tegang. Kehamilan Siti, yang awalnya hanya dianggap sebagai sebuah anugerah, kini terasa seperti misteri besar yang penuh dengan ancaman dan rahasia yang belum terungkap. Malam itu, Raka memutuskan untuk menunggu hingga Siti Munawaroh tertidur. Hanya suara angin malam yang terdengar dari luar jendela, sementara dirinya terjaga, memikirkan kata-kata pria misterius itu. Anakmu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kata-kata itu berputar-putar dalam benaknya. Apa maksudnya? Pagi-pagi, ketika matahari baru saja terbit, Raka mendapatkan sebuah pesan singkat. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah nomor yang tak dikenal. Isi pesannya singkat dan penuh ancaman. Waspadalah, Raka. Jangan terlalu jauh mencampuri urusan ini. Kalian sedang berada di jalur yang salah. Semua ini sudah ditentukan. Anak itu bukan sekadar anak biasa. Raka merasa cemas, namun rasa penasaran lebih besar menguasai dirinya. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa seperti ada kekuatan besar yang bermain di balik kejadian-kejadian aneh ini, dan ia harus mencari tahu lebih dalam, meskipun itu berarti berhadapan dengan bahaya yang lebih besar. Siti Munawaroh, yang sejak semalam tampak lebih gelisah dari biasanya, mendekat ke Raka. Raka, aku merasakan sesuatu. Aku merasa seperti ada yang datang. Ada yang menunggu kita. Aku tidak tahu siapa, tetapi aku merasa mereka semakin dekat. Raka menatapnya, mencoba untuk menenangkan hati wanita yang telah mengandung anak yang ia cintai, namun tidak bisa mengabaikan rasa cemas yang juga merasuki dirinya. Siti, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang semua ini. Tentang anakmu, tentang takdir kita. Aku merasa kita sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih besar dari kita. Pada saat itu, mereka berdua merasakan suasana di rumah yang terasa semakin menegangkan. Pintu depan yang tertutup rapat terdengar berderak, meskipun tak ada angin. Raka segera bangkit dan berjalan ke arah pintu. Ketika ia membuka pintu, tak ada seorang pun di sana. Namun, sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu, tanpa ada tanda pengirim. Raka mengangkat amplop itu dan membuka isinya. Di dalamnya hanya ada satu kalimat tertulis. Temui kami, jika kau berani. Lokasinya akan diberitahukan nanti. Rasa penasaran menguatkan tekad Raka untuk mengikuti petunjuk ini. Ia memandang Siti Munawaroh yang tampak semakin khawatir. Siti, aku akan pergi. Aku harus mencari tahu siapa yang mengirim pesan ini. Ini mungkin jawaban dari semua pertanyaan kita. Siti Munawaroh menahan tangannya. Raka, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus ikut. Anak ini, ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi, dan aku harus mengetahui apa itu. Raka tahu betul bahwa ini adalah jalan yang berbahaya. Namun, rasa tanggung jawab terhadap Siti Munawaroh dan bayinya membuatnya tidak bisa mundur. Kita pergi bersama. Kita harus menghadapi apapun yang ada di depan kita. Mereka berdua mempersiapkan diri dan pergi menuju lokasi yang tertera dalam amplop. Di luar rumah, langit cerah memudar seiring dengan petang yang datang, membawa suasana yang mencekam. Lokasi yang tertera dalam pesan itu adalah sebuah bangunan tua di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Ketika mereka sampai di sana, suasana terasa aneh. Tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang menyelimuti bangunan besar yang tampak terlantar. Raka melangkah maju, dengan Siti Munawaroh di belakangnya. Mereka masuk ke dalam bangunan itu, berjalan melalui lorong-lorong gelap yang penuh dengan debu. Tiba-tiba,
Mereka sampai di sebuah ruangan besar yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Di tengah ruangan, berdiri beberapa orang berpakaian serba hitam. Wajah mereka tersembunyi dalam bayangan. Salah seorang dari mereka, yang lebih tinggi dan tampak lebih tua dari yang lain, melangkah maju. "Selamat datang, Raka dan Siti Munawaroh. Kalian telah tiba tepat waktu. Anakku, sudah saatnya kalian mengetahui kebenaran." Raka terkejut. "Kebenaran tentang apa? Siapa kamu sebenarnya?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku adalah bagian dari masa lalu yang sudah lama terlupakan. Takdir kalian tidak hanya terhubung dengan anakmu, Siti, tetapi juga dengan sejarah yang lebih besar, yang kini akan segera terungkap." Siti Munawaroh menggenggam tangan Raka lebih erat. "Apa yang kamu maksud? Apa yang akan terjadi dengan anakku? Apa yang sebenarnya dia miliki dalam dirinya?" Pria itu berhenti sejenak, seperti menimbang-nimbang sesuatu yang berat. "Anakmu adalah bagian dari ramalan kuno, sebuah kisah yang telah ada sejak zaman dahulu. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang bisa mengubah jalan hidup banyak orang. Dan sekarang, saatnya untuknya bangkit." Kata-kata itu membuat Raka merasa seakan dunia di sekitarnya berputar. "Kekuatan yang luar biasa? Apa yang harus kami lakukan?" Pria itu menatap mereka dengan tajam. "Kalian tidak bisa menghindarinya. Raka, takdir sudah ada di depan mata. Kehamilan ini bukan kebetulan. Anak itu adalah kunci dari segalanya." Tiba-tiba, ruang itu terasa semakin gelap, dan suasana menjadi semakin mencekam. Raka dan Siti Munawaroh tahu, saat itu juga, mereka berada di titik yang tak bisa mereka mundurkan lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka tidak tahu, tapi yang jelas, takdir mereka telah tertulis. Siti Munawaroh merasakan ketegangan yang sangat luar biasa. Tubuhnya gemetar saat melihat sosok misterius itu semakin mendekat. Wajahnya terlihat tegas dan penuh dengan kekuatan yang membuat Raka merasakan sesuatu yang sangat menakutkan. Seakan-akan, udara di sekitar mereka menebal, menambah beban yang berat di pundak mereka. Pria itu semakin dekat, dan saat ia mengangkat tangannya, Raka merasa ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Pria itu berkata dengan suara yang berat dan penuh ancaman, "Anak itu adalah milik kami, dan kami tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya." Siti Munawaroh menatap Raka dengan cemas. Apa yang mereka inginkan darinya? "Raka, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Raka menoleh ke Siti, mencoba menenangkan wanita itu meskipun ia sendiri merasa bingung dan terkejut. Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa menyerah sekarang." Pria itu tertawa kecil, seperti menantikan sesuatu yang lebih besar. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, bukan? Darah yang mengalir di tubuh anakmu adalah darah yang sangat berharga. Mereka yang menanti saat ini sudah siap mengorbankan apapun untuk mendapatkannya." Kekhawatiran itu semakin membengkak dalam dada Siti Munawaroh. "Siapa mereka? Kenapa anakku?" tanyanya. Hampir tidak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Pria itu kembali mendekat. Wajahnya tampak semakin menakutkan. Mereka adalah kelompok yang telah lama menjaga garis keturunan ini. Mereka yang percaya bahwa hanya dengan memiliki anak ini, mereka bisa menguasai dunia. Mereka menginginkan kekuatan yang ada dalam darah anakmu, kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Raka merasa darahnya berdesir. Ini bukan lagi masalah pribadi, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Raka. Suara tegas meskipun hatinya berdebar kencang. Pria itu menyeringai. "Itulah yang harus kalian cari tahu sendiri. Namun, jika kalian ingin bertahan hidup, kalian harus mengikuti jalan yang benar." Tanpa memberi kesempatan untuk menjawab, pria itu melangkah mundur dan mengdiri dalam kegelapan. Hanya suara langkah kaki berat yang terdengar semakin menjauh. Raka dan Siti Munawaroh berdiri terdiam di tengah ruangan. Keduanya dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Siti Munawaroh menatap Raka dengan mata yang penuh kecemasan. "Raka, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu siapa mereka,
dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Raka meremas buku kuno yang ada di tangannya. Ini mungkin satu-satunya petunjuk yang kita punya. Kita harus mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang ada di dalam buku ini. Mungkin ada cara untuk melindungi anakmu dari mereka. Malam itu, mereka berdua kembali ke rumah dengan langkah hati-hati. Raka merasa semakin terpojok. Tangan Siti Munawaroh yang menggenggam tangannya terasa semakin dingin, seolah dia merasakan ancaman yang begitu dekat. Sesampainya di rumah, mereka duduk bersama di ruang tamu yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya lampu yang redup. Raka membuka buku kuno itu, dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa memberikan jawaban. Halaman-halaman itu penuh dengan tulisan kuno yang tampaknya tidak mudah dipahami. Namun ada beberapa gambar yang menarik perhatian mereka. Di halaman yang terbuka, terdapat sebuah gambar sebuah lingkaran besar, dengan simbol-simbol yang sangat mirip dengan yang ada pada buku itu. Di tengah lingkaran, ada sebuah gambar seorang anak kecil yang tampaknya sedang berdoa dengan kedua tangan terangkat ke langit. Raka memerhatikan gambar itu dengan seksama. Ini ada kaitannya dengan anak kita, bukan? Tanya Raka dengan suara pelan. Siti Munawaroh mengangguk pelan. Tapi apa artinya? Apa yang harus kita lakukan? Raka terus mencerna isi buku tersebut, mencari petunjuk. Di bagian bawah halaman itu, ada sebuah tulisan kecil yang tampaknya adalah petunjuk terakhir. Hanya dengan menerima takdir, kalian bisa melindungi masa depan. Tidak ada jalan mundur. Kekuatan anak ini adalah kunci, dan hanya yang siap dengan hatinya yang murni yang bisa menghadapinya. Raka menutup buku itu dan meletakkannya di meja. Wajahnya tampak penuh kebingungan. Jadi, kita harus menerima takdir ini, tapi apa artinya? Dan bagaimana cara melindungi anakmu, Siti? Siti Munawaroh hanya bisa menatap kosong ke depan. Hatinya penuh dengan rasa takut. Aku tidak tahu, Raka. Aku hanya ingin anak ini hidup normal. Aku tidak ingin dia terjebak dalam dunia ini yang penuh dengan rahasia dan bahaya. Raka meraih tangan Siti Munawaroh, berusaha memberikan rasa tenang. Kita tidak akan membiarkan mereka mengambil anakmu begitu saja. Kita akan melawan, apapun yang terjadi. Namun, meski mereka berjanji untuk berjuang, keduanya tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan ketidakpastian. Mereka harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Kisah yang telah kita ikuti mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian, ketakutan, dan tantangan yang luar biasa. Namun, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, kita harus selalu berserah diri kepada takdir dan kekuasaan Allah dengan penuh ketabahan, dan yakin bahwa setiap ujian yang datang adalah bagian dari rencananya yang terbaik. Salah satu ayat yang relevan dengan hikmah cerita ini adalah, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan dan rintangan yang besar, kita harus tetap sabar dan percaya bahwa ada jalan keluar yang akan datang. Segala cobaan pasti ada hikmahnya, dan pada akhirnya akan membawa kita pada kemudahan dan keberkahan, jika kita tetap teguh dan percaya padanya. Cerita ini adalah fiktif belaka yang dibuat dengan alur seperti nyata, untuk diambil hikmahnya. Semoga apa yang disampaikan dalam cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup kita.